semuanya, selamat datang kembali di podcast Kabar-Kabar. Kabar terbaru untuk kita semua. Apa kabar nih guys? Kalian semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, kembali lagi nih sama aku Vina. Dan semoga kalian gak bosan sama aku. Seperti biasa nih, aku sama salah satu tamu aku akan mengobrol santai mengenai isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Ngomong-ngomong soal tamu nih, hari ini aku bakal ditemani salah satu dirjen, yaitu dari Dirjen Strategi Sosial, yaitu ada Mas Alfian. Halo semuanya, halo. Aku Alfian dari Departemen Politik Pemerintahan Angkatan 2018. Jadi Kerjaan Strategi Sosial juga sama kayak Vina. Mantap. Mungkin perkenalan lebih lanjutnya Instagram, WhatsApp, nomor WhatsApp gitu. Instagram ada sih, cuman mungkin kurang aktif sih. Bisa di follow ya, Alfian_Vincentius. Tuh guys, boleh tuh di follow. Yoi. Nih gimana nih kabarnya Mas Fian sama new normal ini? Baik sih, baik. Cuman ya mungkin agak jenuh kali ya. Kan ya walaupun new normal masih di era pandemi corona juga kan. Jadi mau nggak mau masih harus banyak-banyak di rumah tuh. Iya betul. Udah pokoknya stay at home aja sih Mas. Betul nggak? Yoi, bener banget. Nah hari ini gitu kita bakal ngebahas tentang sesuatu. Tahu nggak Mas kita mau bahas apa? Apaan, Vin? Kita ngebahas masih dalam seputar COVID sih. Topiknya itu berkaitan sama vaksin-vaksin yang udah ditemukan serta dikembangkan, sampai ke inovasi-inovasi dari masyarakat mengenai obat herbal yang digadang-gadang itu dapat menyembuhkan atau mengobati corona. Menarik tuh. Menurutku itu topik yang menarik sih buat dibahas saat ini. Apalagi kalau kita lihat kondisi sekarang kan makin banyak aja kan yang positif corona. Bener banget. Bener tuh kan apa kata Mas Fian tadi tuh, banyak banget orang yang udah positif. Makanya dari beberapa negara sekarang itu lagi melakukan uji klinis nih terhadap vaksin yang telah ditemukan. Gitu. Gitu ya. Mau ngomong, ya, betul. Itu negaranya mana aja tuh? Menurut artikel yang aku baca dari Kompas sih ada 6 negara nih Mas. Yang pertama itu ada Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Australia dan Jerman. Ada 6 negara ya jadi ya. Terus Vin, mungkin kalau dari ke-6 negara itu yang terdepan atau mungkin yang berpotensi terkuat jadi vaksin COVID buat dipakai itu yang mana tuh? Itu ada 2 sih Mas, 2 kandidat terdepan tuh dari 2 negara juga tuh. Yang pertama itu dari Amerika Serikat, yaitu dari perusahaan Moderna. Perlu kasih tahu nama vaksinnya nggak nih? Apa tuh? Bacain aja deh. Itu ada nama vaksinnya itu ada RNA 1273 dan yang satunya itu dari United Kingdom tuh, dari company-nya itu AstraZeneca dan nama vaksinnya itu AZF 1222. Dan vaksinnya itu tuh udah melalui beberapa uji klinis. Udah sampai ke tahap ketiga. Dan didengar vaksin ini tuh juga udah diorder dari beberapa negara. Gitu. Ada Italia, Jerman, Belanda, dan Prancis. Gitu, Mas. Oh, gitu. Bagus sih, bagus. Jadi mungkin ya harapannya segera dikembangin aja lah dan mungkin secepatnya bisa cepat digunain. Kan ya mengingat situasi jadi tambah parah kan gara-gara corona. Bener banget. Nah kan kita tadi udah bahas vaksin nih Mas. Itu kan bahan-bahannya dari kimia kan. Sekarang kita bakal move on to obat-obatan berbahan herbal.
obat-obatan herbal dari tumbuhan gitu ya. Gimana tuh? Bener banget. Ini loh yang lumayan rame sih Mas kemarin itu. Pernah dengar kalung anti corona nggak Mas? Oh, pernah. Ini gak sih? Iya kan itu? Itu yang Apa? itu yang sempat rame di Twitter kemarin gak sih? Iya bener yang itu loh yang ada meme-nya kayak Black Panther tuh. Oh ya. Nah ternyata itu tuh kalung dari produksi dari Kementerian Pertanian. Kalung itu terbuat dari eukaliptus atau yang biasa kita kenal sebagai kayu putih. Dan kalung itu mereka ngeklaim sebagai kalung anti corona. Menurut Mas Fian gimana tuh? Apakah kalung itu kayak make sense untuk diklaim sebagai antivirus atau dalam hal ini anti corona? Gimana ya? Kalau menurutku gini sih, dalam kasus pembuatan kalung antivirus ini, dalam hal ini oleh Kementerian Pertanian ya, menurutku pemerintah harus lebih hati-hati sih, soalnya ini kan juga menyangkut urusan hidup orang banyak. Dan seharusnya emang udah diuji lab dulu, harus terbukti dulu. Dan dari yang aku tahu dari beberapa sumber, memang kalung ini tuh udah bisa menangkal beberapa virus seperti virus influenza dan gamma corona katanya. Tapi nggak ada bukti kalau kalung ini bisa menangkal penyebab virus COVID-19 itu sendiri, yang kalau nggak salah ini ya, asal penyebab virusnya itu SARS-CoV-2 itu. Nah menurutku ini sih perlu dipertimbangkan lagi agar kebijakan produksi kalung antivirus ini nggak jadi blunder kebijakan lah dari pemerintah gitu sih. Bener-bener setuju banget sih itu. Kan kita tahu sendiri ya, kan dari awal munculnya si corona ini tuh pemerintah kita tuh cenderung kayak tidak tegas mungkin ya Mas ya, kayak tidak tegas terhadap penanganan corona itu sendiri. Terus di kementerian sendiri kan secara tidak sinergis gitu antara satu dengan satu yang lainnya. Dan jangan sampai Kementerian Pertanian ini juga menciptakan produk ini tuh menjadi blunder ya. Blunder untuk kesekian kalinya gitu. Setuju nggak Mas? Setuju banget. Nah kita masih punya satu topik lagi nih yang menarik untuk dibahas. Selain ada anti corona tadi itu, ada salah satu lagi nih yang unik. Itu di daerah Situbondo, Jawa Timur, ada inovasi baru nih. Masyarakat di sana itu berkreasi ngebuat obat-obatan herbal gitu. Obat herbal lagi ya? Iya, obat herbal lagi. Gimana tuh? Beda dong. Ini lebih unik bahan-bahannya. Tebak dong Mas, tebak. Apa? Dari apa ya? Dari tumbuhan hijau-hijau mungkin? Malah sayuran sih. Udah, aku kasih tau aja lah ya. Ini tuh ada dari bahannya itu batok kelapa. Percaya gak sih Mas? Batok kelapa. Sebuah batok kelapa bisa jadi obat COVID gitu. Keren kan? Seriusan tuh? Masa batok kelapa bisa sih? Itu gimana bikinnya? Jadi gini, tapi itu sebenarnya bukan batoknya sih, tapi lebih ke asap pembakarannya. Asap hasil pembakarannya itu nanti kayak melalui proses kondensasi gitu, dari gas jadi cairan. Terus habis itu cairannya itu difilter sampai cair, dan itu biasanya dilakukan sampai 3 kali. Terus habis itu diminum deh. Terus habis itu kayak kemarin tuh udah ada diuji ke pasien pasien positif corona, dan mereka udah kayak melakukan swab test lagi gitu kan. Nah hasilnya itu negatif Mas. Keren gak sih? Wow. Wah, keren banget sih tuh. Keren. Ya kan? Malahan menurutku ini sih ya. Apa tuh? Dengan adanya obat herbal dari batok kelapa itu tadi bisa membuat masyarakat yang di daerah-daerah itu di daerah mana tadi? Situbondo, Jawa Timur. Situbondo. Bisa buat masyarakat sana lebih produktif sih. Kan kita juga tahu kalau di tengah-tengah pandemi ya, walaupun udah masuk new normal sih, tapi kan
perekonomian juga masih lesu kan. Menurutku itu Iya, bisa benar banget, menambah Mas. penghasilan masyarakat di tengah-tengah kelusuan ekonomi ini. Dan selain itu juga Wow. inovasi ini bisa dilihat sebagai apa ya, bukti konkret Apa tuh? dari masyarakat Ih, mantap. terhadap upaya penanganan COVID-19. Jadi ya kita nggak bisa terus-terusan bergantung dari pemerintah. Masyarakat emang harus kontributif sih di situ sih. Gitu sih menurutku, Vin. Bener banget. Berarti kayak ada turut andil masyarakat untuk ini ya Mas ya, untuk berusaha untuk mengatasi si corona itu sendiri ya. Yoi nggak Mas? Bener banget, Vin. Yoi. Bagus tuh, berarti kan dengan produk lokal yang udah teruji ini bisa menyembuhkan pasien, itu kan juga bisa menjadi kebanggaan sendiri ya. Local pride gitu lah pokoknya. Setuju kan, Mas? Betul. Setuju banget sih. Jadi kan itu emang ini kan jadi kebanggaan buat kita semua kan. Kita kan bisa bikin produk lokal yang nyembuhin corona itu kan sangat membanggakan. Mantap. Ya pokoknya semoga vaksin-vaksin ataupun obat-obatan itu khususnya untuk COVID sekarang yang penyakit corona ini cepat diproduksi, kemudian cepat disebarluaskan agar semuanya cepat sembuh dan kita bisa berkegiatan sehari-hari seperti biasa. Benar gak Mas? Betul banget. Yoi. Nah, sayang sekali nih obrolan kita udah selesai sampai di sini aja. Makasih ya guys sudah meluangkan waktu kalian dengerin obrolan kita. Semoga podcast ini dapat menemani kalian atau menghibur teman-teman yang sedang gabut di weekend ini ya. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja ataupun tidak. Dari aku, Vina, dan teman saya. Apa, Vian? Yap. Kami pamit, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.